akhirnya kita launching juga podcast Serviamors. Podcast Serviamors akan memberikan sejuta inspirasi untuk semua para penontonnya. Podcast ini akan berbincang mengenai pendidikan, inspirasi, dan motivasi. Untuk topik yang pertama, kita akan berbicara khusus mengenai pendidikan. Hari ini kita berbicara tentang pendidikan karena kita memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Untuk podcast yang pertama, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Ada 3 narasumber kita. Yang pertama, Suster Kepala SMPK Santa Ursula ND, Suster Herlina Helena Simanjorang, OSU SPD MM. Dan yang kedua, ada Bapak Koordinator Kurikulum, Bapak Wilhelmus Siga, SPD. Dan yang ketiga, ada Bapak Koordinator Kesiswaan, Bapak Petrus Vincentius Malenkoten, SFIL. Baik para pemirsa semuanya, setelah hadir di depan bersama kita, narasumber yang pertama, Suster Lina. Halo Suster, apa kabar? Halo Ibu Osa, kabar baik. Keren. Ya, bagaimana keren perasaan dong. Suster? Akhirnya podcast Serviamors yang pertama launching juga. Setelah penantian menunggu berapa lama ini Suster ya? Baik Bu Osa, yang pertama tepuk salut ya untuk guru-guru SMP Santa Ursula ND. Keren-keren loh mereka. Mereka itu punya bakat seni yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk mereka. Keren. Baik Bu Osa, tentu saja kalau diminta kesan dari saya, Hari Pendidikan ini kesannya luar biasa ya. Kenapa? Karena kita bisa membuat suatu momen, dalam arti ini pertemuan perdana kita launching podcast. Podcast Serviamors ND, oke deh, keren. Ya silakan Bu Osa, kita mau bincang-bincang apa nih? Baik Suster, hari ini karena kita berbicara seputar dunia pendidikan, kami mau tahu dulu nih Suster, kira-kira dalam perayaan Hardiknas 2024 ini, apa sih kegiatan yang sudah dilakukan di SMPK Santa Ursula hari ini? Baik Bu Osa, ini Hari Pendidikan Nasional ini tentu saja setiap unit satuan pendidikan itu membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bermakna, terutama bagaimana kita berkolaborasi para pendidik, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik di lingkungan sekolah kita. Contohnya hari ini kita bisa membuat upacara bendera bersama pendidik, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik kita. Di sini kita mengenang momen-momen bagaimana melihat pendidikan itu adalah suatu proses ya Bu Osa ya. Tentu saja berbicara tentang proses itu melibatkan kita semua yang ada dalam komunitas pembelajar di sekolah. Begitu ya Ibu Osa ya. Iya benar sekali Suster. Tuh ingat bahwa pendidikan itu bukan produk jadi, melainkan proses yang panjang. Long life education. Baik Suster, berkaitan dengan Hardiknas, masih seputar Hardiknas, di dunia pendidikan di era pemerintahan yang baru, kita tahu sedang booming kata merdeka belajar. Ada juga yang merdeka mengajar. Di mana-mana semua Suster, semua selalu digaungkan merdeka belajar, merdeka mengajar. Tapi pada faktanya di daerah pelosok termasuk kita ya Suster, di ND di pelosok masih banyak anak-anak yang masih belum bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Menurut Suster, berkaitan dengan topik kita, apa benar kita sudah merdeka untuk belajar? Atau justru pendidikan kita baru belajar menjadi merdeka? Apa tanggapan Suster untuk hal ini? Wah, ini kalau meminta tanggapan dari saya ya. Kalau kita mencari arti dari merdeka itu ya, itu dengan kata lain ada sesuatu kebebasan kehendak ya untuk melakukan sesuatu, tentu saja itu sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi jika berbicara tentang merdeka mengajar atau merdeka belajar, menurut saya ini adalah ajakan, undangan bagi kita semua. Mari kita sama-sama melakukan suatu transformasi, pembaharuan. Sehingga apa? Merdeka belajar ataupun merdeka mengajar itu dipahami dengan sederhana lewat suatu kegiatan-kegiatan yang konkret tentunya. Terutama bagaimana supaya kita bergerak bersama, supaya pendidikan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi membahagiakan.
Maka kalau guru-guru boleh menerapkan merdeka mengajar, juga merdeka belajar, alangkah indahnya pendidikan di Indonesia kita ini. Begitu ya Bu Osa ya. Menarik sekali ya. Tadi saya kutip dari pembicaraan suster adalah pembaharuan. Benar sekali. Di dunia pendidikan terus mengalami inovasi, pembaharuan. Yang pasti demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik ya suster. Tetapi bagaimana menurut suster, apa sih kekuatan dari sekolah Ursulin, khususnya SMPK Santa Ursula ND ini dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat, suster? Kalau kita lihat sekarang, apalagi setelah COVID, teknologi sangat tinggi, perubahannya sangat cepat. Bagaimana atau apa kekuatan sekolah Ursulin untuk tetap eksis di tengah badai digitalisasi ini? Keren ya Bu Osa ya, ini pertanyaan ini luar biasa loh. Siapa kita? Serviamors! Serviamors! Good head, good heart, good hands. Ha! Bu Osa, itulah tanggapan saya. Jadi harapan saya sesuatu yang membahagiakan tadi seperti itu sampai kepada kita. Pola rasa, pola perilaku, pola pikir seirama, sejalan, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Maka yang menjadi kekuatan kita adalah Serviam itu sendiri atau core value kita. Dan jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu Guru, pendidik tenaga pendidikan dan kita semua stakeholder, mari kita hidupi kembali visi misi sekolah dan kita mengaplikasikan core value Serviam. Siapa kita? Serviamors! Serviamors! Good head, good heart, good hands. Ha! Luar biasa sekali ya, sekolah Ursulin pasti punya kekuatannya sendiri. Bapak, mama, orang tua semua yang ada di rumah, adik-adik kelas 6, ayo jangan tunggu lagi. Jadi pribadi yang lebih baik, baik pikiran, iman maupun perkataan dengan masuk di Ursula. Setuju Bu Osla. Keren. Baik suster, untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan suster untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Dan juga kalau kita mau lihat suster, ini sudah di penghujung tahun ajaran, apa sih harapan suster juga untuk kakak-kakak kelas 3 yang akan segera tamat dari SMP Ursula? Baik Bu, saya izinkan saya lihat catatan dulu ya Bu ya saya. Silakan suster. Baik, harapan kita bahwa kita tetap eksis dengan mengaplikasikan core value kita Serviam. Dan juga bisa kita bertransformasi dengan cara-cara strategis di mana kita membuat suatu pengelolaan pelaksanaan proses pendidikan itu ataupun pembelajaran itu menggunakan cara-cara di mana di situ ada pengelolaan strategis, tersistem, dan bisa terukur sehingga dalam setiap kegiatan kita bisa bersama-sama introspeksi, refleksi, evaluasi bersama-sama sehingga kita bisa mengukur sejauh mana kita berproses, apa yang sudah kita harapkan, dan bagaimana untuk melanjutkan. Begitu ya Bu Osa ya? Benar sekali. Bukankah Santa Angela Merici juga melakukan suatu pembaharuan? Seperti masa depan yang akan datang bahwa kita diharapkan menjadi generasi-generasi masa depan sebagai semangat dan juga penerus bangsa Indonesia yang tercinta. Begitu ya Bu saya? Benar sekali, menarik sekali jawaban suster, keren sekali. Dari semua jawabannya yang saya kutip menjadi penekanan adalah senantiasa berproses, beradaptasi dengan keadaan dan terus membarui diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih suster untuk waktu di bincang-bincang kita di kesempatan yang pertama ini. Jangan kapok-kapoknya suster, akan kita undang terus di podcast Serviamors. Terima kasih Bu Osa. Terima kasih suster. Salam Serviam. Salam Serviam.